Perkenalkan, nama saya Dea Kristina Frida Saragi. Saya dari 10 SOS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis barang, jenis-jenis kebutuhan, dan sistem ekonomi. Yang pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang dapat dibedakan menjadi 5 unsur. Yang pertama yaitu dari cara memperolehannya, seperti di bidang ekonomi, contohnya air kemasan dan pakaian. Yang kedua, barang bebas, yaitu contohnya udara dan sinar matahari. Yang ketiga, ada orang elit seperti air dan api. Yang kedua, dari cara kegunaannya, yaitu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi misalnya papan, mesin, dan peralatan, dan barang konsumsi yaitu seperti meja dan kursi. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari hubungan dengan barang lain dan dibagi menjadi dua, substitusi atau pengganti seperti jagung menggantikan nasi, dan komplementer atau pelengkap seperti gula melengkapi kopi. Yang keempat, ada hubungan terhadap proses dan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pada barang mentah seperti kapas dan padi. Kapas dan padi. Dan yang kedua, ada setengah jadi seperti benang dan beras. Yang ketiga, ada barang jadi seperti pakaian dan nasi. Dan yang kelima, ada hubungan terhadap pemakaiannya dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada superior atau barang yang berkualitas nomor 1 dan inferior, barang yang berkualitas nomor 2. Yang kedua, saya menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan ialah pemenuhan barang atau jasa guna keberlangsungan hidup manusia. Macam-macam kebutuhan, satu menurut kemampuan dan intensitasnya. Yang pertama, primer atau pokok, yaitu seperti sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, ada sekunder atau pelengkap seperti lemari, pakaian, rice cooker, dan kasur. Yang ketiga, ada tersier atau mewah seperti mobil dan perhiasan. Yang kedua, menurut sifatnya, yang ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Yang pertama, jasmani, yaitu mandi, makan tepat waktu, dan minum serta tidur dengan tepat waktu. Yang kedua, ada yang dari rohani seperti nasihat, berdoa, dan beribadah. Yang ketiga, menurut subjeknya. Yang pertama, ada individual atau pribadi seperti pulpen, handuk, dan cangkul. Dan yang kedua, ada kelompok atau bersama seperti rumah sakit, kantor polisi, dan jalan raya. Yang keempat, dapat dilihat menurut waktu seperti sekarang, belajar, dan lain-lain. Yang akan datang seperti sekolah, menabung, dan lain-lain. Yang kelima, menurut wujudnya. Yang pertama, seperti berwujud atau barang, tas, sepatu, tali pinggang, dan yang lain-lain. Dan yang kedua, dapat dilihat dari abstrak atau psikologi seperti nonton, pertemanan, listrik, dan hiburan. Saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, dia sistem ekonomi tradisional atau yang belum menggunakan alat canggih. Ciri seperti kelebihannya dan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen, dan yang kekurangannya itu tidak ada kerjasama antar individu atau masyarakat. Biasanya ini dipakai di negara Afrika Tengah dan Ethiopia. Yang kedua, ada sistem ekonomi pusat, yaitu pemerintah yang menguasai perekonomian. Dan ini sering dipakai di negara Korea Utara dan mempunyai kelebihan dan keuntungan. Kelebihannya biasanya relatif tidak ada pemisah antara orang kaya dan orang miskin, dan kekurangannya hak milik per orang dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Dan 3, sistem ekonomi modern. Contohnya ini dipakai di negara USA, yaitu pemerintah
pemerintah. Kelebihannya itu dapat meningkatkan efisien dan kualitas barang yang diproduksi setiap orang, dan kekurangannya itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yaitu negara yang menerapkan pemerintahan menyeimbangkan atau menstabilkan harga. Kelebihannya itu pendistribusian barang dan jasa akan dilaksanakan ke tempat yang paling dibutuhkan. Dan yang kekurangannya itu perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menetapkan masalah. 5. Sistem ekonomi Islam ditetapkan di negara Islam, tidak ada ribu atau bunganan bagi hasil. Ada kelebihan dan kekurangannya. Itu kelebihannya menjunjung kebebasan individu, dan kekurangannya lambat perkembangan literatur ekonomi Islam. Biasanya ini dipakai di negara Arab Saudi, Malaysia, Turki, dan Indonesia. Sekian dari video saya, terima kasih.